Selamat datang di Konoha Senpu, channel khusus yang membahas anime dengan cara menarik. Di video sebelumnya, Hayakawa terkaget-kaget dengan kelakuan Denji yang seenaknya saja, seperti tidak mengenal aturan. Dapatkah mereka tetap kompak menjadi tim? Yuk, langsung saja disimak video kali ini. Suasana pagi di perkotaan Jepang cerah dan membuat semangat. Tiba-tiba, suasana yang hangat itu dikejutkan oleh sebuah pemberitaan akan munculnya Majin di perumahan Nerima Timur. Rumah yang dimaksud ternyata sudah dipenuhi oleh petugas keamanan, dan penduduk yang berada di sekitar area sudah diungsikan atau diamankan. Majin yang menghebohkan itu diduga berada di lantai 2. Dan karena sudah ada petugas yang mengamankan hal seperti itu, maka untuk Majin diserahkan kepada ahlinya, yaitu Devil Hunter. Hayakawa-san, apa orang yang berada di sampingmu orang baru? Tanya seorang petugas kepada Hayakawa, dan orang baru yang dimaksud adalah Denji. Tidak ada jawaban dari Hayakawa. Yang ada, Hayakawa dan Denji langsung memasuki rumah tersebut. Saat pintu terbuka, terhampar sepasang sepatu lelaki, sepasang sepatu wanita, dan sepasang sendal. Diprediksi penghuni rumah, sepasang suami istri dan seorang anaknya yang beranjak dewasa. Hayakawa dan Denji pun mulai memasuki rumah tersebut. Tiba-tiba Denji berkata, "Hei, apa sih itu? Apa sih Majin itu?" Tanpa menoleh dan penuh sinis, Hayakawa menjawab, "Apa kau belum pernah sekolah?" Dan dengan polos dijawab Denji, "Iya, emang belum pernah." Tentu saja Hayakawa heran, tapi akhirnya maklum juga, karena memang banyak perilaku Denji yang seperti tidak berpendidikan. Saat Devil mengambil alih tubuh manusia, maka dia berubah menjadi Majin. Selesai menjelaskan tentang Majin, Hayakawa pun mulai memasuki lorong rumah dan menuju lantai 2. "Tunggu, jadi aku ini termasuk Majin?" Tanya lagi Denji sambil mengikuti Hayakawa menuju atas. Tidak, Majin selalu mempunyai ciri khas di kepalanya. Nanti kau akan paham setelah melihatnya sendiri. Lanjut penjelasan Hayakawa. Di lantai 2, Hayakawa pun mendobrak sebuah pintu yang menuju sebuah ruangan. Lalu tersaji pemandangan yang mengerikan, percikan darah di lantai dengan adanya beberapa helai bulu burung.
Dan di tengah ruangan tersaji pemandangan tidak kalah menyeramkan. Seorang lelaki dengan tanduk di kepalanya tengah memakan hidup-hidup seekor burung. Devil mengendalikan kesadaran Majin. Kali ini kau yang menghabisinya, seru Hayakawa kepada Denji. Berubahlah menjadi Devil dan tunjukkan kekuatanmu kepadaku. Lanjut Hayakawa. Dan aku akan menilai apakah kau akan bermanfaat atau tidak. Jangan melihatku, segera hadapi dia. Si Majin yang dimaksud pun mulai berteriak-teriak tidak karuan, memaki-maki Devil Hunter. Denji pun mulai maju mendekati Majin. Tanpa banyak bicara, segera dilayangkan kapaknya, dan robohlah Majin itu dalam seketika. Hayakawa terlihat protes dengan tindakan Denji. "Woi, kenapa kau tidak menggunakan kekuatan Devilmu?" Dengan santai, Denji membalikan badannya dan menjawab, "Ya, saat menghabisi Devil dengan kekuatanku, rasanya sangat sakit." Dan mungkin aku bisa berakhir seperti Majin ini nantinya. Karena itu, aku menghabisinya tanpa rasa sakit. Tiba-tiba Hayakawa maju mendekati Denji dan melayangkan tangannya ke kepala Denji, menyudutkannya ke jendela. Dengar baik-baik ya, Majin itu sama seperti Devil lainnya. Seluruh keluargaku dihabisi oleh Devil tepat di hadapanku.
Aku pernah nongkrong bareng dengan polisi-polisi yang di bawah. Mereka mempertaruhkan nyawa mereka untuk melindungi anak dan istri mereka. Semua orang serius, kecuali kau. Aku lebih menyukai membuat devil yang kuhabisi menderita lebih banyak. Apa kau mau berteman dengan devil? Pertanyaan di kalimat terakhir membuat Denji terpana dan dijawabnya. Kalau ada devil yang ingin menjadi temanku, dengan senang hati ku terima. Soalnya aku memang tidak mempunyai teman. Kini gantian Hayakawa yang terpana oleh perkataan Denji. Maka dilepaslah pegangannya dan berkata, akan kuingat itu. Dan selanjutnya meninggalkan Denji dan melangkah keluar ruangan. Denji hanya bisa termangu melihat kepergian Hayakawa. Dan tiba-tiba Denji berjongkok sambil bergumam. Aku telah membuatnya kesal ya. Sebenarnya aku cuma tak ingin ada darah di majalah-majalah ini. Kalau aku jadi gergaji mesin, darahnya akan tumpah kemana-mana dan mengotorinya. Sambil memandang mayat Majin, Denji pun berkata, "Aku menghabisimu dengan lembut kan? Jadi, aku minta majalah ini ya." Sejenak majalah itu dibuka dan diamati oleh Denji. Yos, majalahnya sudah diamankan.
Tiba-tiba Denji teringat perkataan Pochita yang ingin melihat impian Denji. Aku sudah berusaha ya Pochita. Aku sudah mengikuti ketentuan kontrak dan hidup menjadi lebih baik sesuai impianku. Denji pun teringat perkataan Hayakawa yang akan mengingat perkataan Denji yang bersedia menjadi teman Devil. Mimpiku telah menjadi kenyataan, tapi dia masih berusaha ya. Lalu Denji pun melihat arah luar melalui jendela kamar. Aku bisa mandi setiap hari, makan makanan enak, bisa bersama wanita cantik, hidup. Sudah sempurna, tapi entah kenapa seperti masih ada yang kurang. Apa memang masih ada yang kurang? Apa tujuan hidup itu beneran ada? Tujuan Hayakawa untuk membalas dendam. Tujuan polisi-polisi itu untuk melindungi keluarganya. Denji pun beralih hendak keluar ruangan. Apa Makimasan punya hal seperti itu ya? Mengingat Makimasan, pikiran ngeres Denji kumat lagi dan berjongkok untuk mencoba mengusir pikiran itu. Aku mau memegang itunya. Aku sudah menyerahkan harapan itu. Sekarang aku sudah bekerja. Bisakah aku melakukannya? Langsung mengajak begituan mungkin masih sulit buatku. Tapi kalau hanya itunya, kalau aku
punya tekad kuat, mungkin aku bisa melakukannya. Dan Denji teringat akan kalimat serius yang diucapkan Hayakawa. Aku sudah menemukan tujuan seriusku dan tujuanku adalah itunya. Meski ngaco, tapi sebatas itu kemampuan Denji membuat tujuan yang serius. Berhasilkah dia? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di Konoha Senpu. Segera subscribe dan tekan logo lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.